sana telah memerintah dengan adil selama bertahun-tahun. Namun usia tak bisa dibohongi. Sang raja tahu waktunya memimpin hampir bisa. Ia ingin mencari waris tahta yang lebih cantik rupanya. Wahai seluruh rakyat, dayang dan putri-putriku yang kucintai, usiaku telah lanjut. Negeri ini butuh pemimpin muda yang berhati tulus dan bijaksana. Telah lama aku mengamati untuk menyerahkan tahta ini kepada Purbasari, putri bungsuku. Bukan karena dia lebih muda Purbararang, tetapi karena dalam dirinya aku melihat cahaya ketulusan dan kesabaran. Ia lembut, ia jujur, dan rakyat mencintainya. Mulai hari ini, Purbasari adalah calon penerus tahta kerajaan. Apa? Ayahanda, tidak. Ini tidak adil. Selama ini aku yang menemani Ayahanda dalam urusan kerajaan. Aku yang hadir di pertemuan-pertemuan penting. Aku yang mengurus pesta kerajaan. Dan sekarang tiba-tiba Ayahanda memilih Purbasari yang hanya sibuk merawat bunga di taman. Apakah hanya karena wajahnya yang manis dan sikapnya yang pura-pura baik? Tidak, aku tidak terima. Ini penghinaan terhadapku. Benar, tuanku. Ini sungguh keputusan yang mencederai harga diri. Putri Purbararang sudah pantas jadi ratu sejak dahulu. Saya juga tak percaya. Purbasari itu terlalu lugu. Kerajaan ini akan runtuh kalau dipimpin olehnya. Kakanda Purbararang, aku tidak pernah meminta semua ini. Aku pun kaget dengan keputusan Ayahanda. Tapi, jika ini demi kebaikan kerajaan, aku hanya menjalani amanah. Bukan kuasa kita yang menentukan takdir. Tuanku, jangan dengarkan mereka. Yang penting hati tuanku tetap bersih. Iya tuanku, semua orang tahu siapa yang paling penyayang pada rakyat itu tuanku. Kalau begitu, aku akan pastikan Purbasari tidak akan pernah menjadi ratu. Aku akan buat wajah dan hidupnya hancur. Aku tahu siapa yang bisa membantuku. Amarah membakar dada sang putri sulung. Kecemburuan menusuk hatinya seperti duri tajam. Tak bisa Purbasari tidak akan pernah menjadi ratu. Aku akan buat wajah dan hidupnya hancur. Aku tahu siapa yang bisa mencari kekuatan membantuku. hitam, menyusun rencana untuk menjatuhkan adiknya sendiri. Dukun, aku datang padamu bukan untuk basa-basi. Aku datang untuk sebuah Tapi aku tahu semua itu topeng. Aku ingin wajahnya berubah menjadi berubah, jijikan. Buat semua orang takut padanya. Jadi dosa, tolong jauh dari istana. Kira-kira semua orang. Kau datang dengan dendam yang dalam Purbararang. Darah kerajaan memang manis untuk disantap kutukan. Aku bisa lakukan permintaan, tapi ingat, kutukan itu tidak akan mudah dipatahkan. Kalau ia bisa melewati ujian di tanah pengasingan, dan jika cinta sejati menyentuh jiwanya, kutukan itu bisa pecah. Tapi kalau tidak, ia akan menderita seumur hidup. Cinta sejati? Siapa yang bisa mencintai wajah yang menjijikkan? Lakukan saja kutukanmu, biar dia lenyap dari hidupku. Wajah indah jadi celaka, kulit mulus berubah luka, cermin pun takut menatapnya. Kini kutukanku nyata. Putriku, sekarang kita bisa tertawa puas. Purbasari akan menangis darah melihat wajahnya sendiri. Yang bangun di pagi hari dengan wajah penuh luka, panik, bingung, dan hancur. Ia pun diusir dari istana. Hanya ditemani oleh dua dayang setia untuk menuntut yang tak ada lagi yang mengenalnya. Hatinya hancur, namun ia tidak punya pilihan selain berjalan di dalam hutan yang gelap bersama dua dayang yang setia. Di sana, di dalam kesunyian hutan, ia akan bertemu dengan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Dayang, lihatlah wajahku. Apa yang terjadi? Aku tidak bisa kembali ke istana. Mereka akan takut kepadaku. Apa yang harus aku lakukan? Kenapa ini semua terjadi?
putriku, jangan putus asa. Kita masih bersama dan kita akan menemanimu. Ini ujian hidup. Kita akan menemukan jalan keluar, putriku. Betul putriku, kerajaan memang bisa mengusirmu, tapi hati rakyat yang mencintaimu akan tetap ada. Kami akan selalu di samping. Apakah ada orang lain di hutan ini? Kita harus hati-hati putriku, bisa jadi itu binatang buas. Halo, halo, ada apa dengan kalian? Terlihat seperti baru saja diterjang badai. Hehehe. Apa? Siapa kamu? Apakah kamu manusia atau bukan? Aku lutung, bukan manusia, tapi juga bukan binatang biasa. Aku hanya, ya seperti inilah aku. Tapi tenang, aku tidak akan makan kalian, kecuali kalian membawa pisang. Hehehe. Apa maksudmu? Kamu tidak akan makan kami? Kamu seperti bukan manusia. Atau mungkin kamu hanya bermain-main dengan kami? Iya, di sini di tengah hutan yang gelap. Lah, aku cuma bercanda. Aku tahu kalian terlihat bingung. Jangan khawatir, aku tidak akan menyakiti kalian. Hahaha. Tapi, apa kalian lapar? Aku bisa bantu. Aku punya banyak buah-buahan segar di sini. Baiklah, jika kamu tidak akan memakan kami, Tidak, hutan ini memang penuh dengan ketidakpastian. Tapi percayalah, di sini kita semua bisa saling berbagi. Di dunia ini, kadang kita harus tertawa meski segala sesuatu tampak kelam. kamu memang aneh Lutung, tapi kadang aku merasa seperti kehilangan semuanya. Bagaimana aku bisa kembali lagi dengan wajah yang seperti ini? Sekarang kamu lebih bersinar karena kamu berbagi tawa dengan teman baru. Apapun yang terjadi, jangan pernah biarkan dirimu merasa terjatuh. Apa ini benar-benar Putri Purbasari? Lihatlah wajahnya, hancur. Bagaimana bisa? Dia kembali seperti ini. Apa yang terjadi padanya? Aku Purbasari, dan aku ingin bertemu dengan ayahku, Raja. Aku ingin menghadap Raja. Di dalam istana Purbararang sang putri Sulung merasa sangat cemas dan marah. Ia tak ingin melihat Purbasari kembali, terlebih dengan wajah seperti itu. Ketika ia mendengar Purbasari kembali, Ayah, lihatlah apa yang terjadi pada adikku yang satu ini. Wajahnya begitu jelek. Apa yang harus kita lakukan dengannya, Ayah? Dia sudah tidak layak untuk memimpin kerajaan ini. Purbararang, cukup. Janganlah kau berbuat zalim pada saudaramu sendiri. Kita harus bertindak bijak. Namun, lihatlah tunanganku yang tampan ini. Tidak seperti dirimu yang hanya membawa kehancuran. Dengan dia, aku akan lebih dari cukup untuk memimpin kerajaan ini. Tidak ada yang bisa mengalahkan kami. Purbararang, jangan bangga dulu. Wajah dan penampilan tidak menentukan segalanya. Hati yang baik dan keadilan adalah yang paling penting. Kenapa selalu merendahkan Putri Purbasari? Apa yang kamu lihat di wajahnya adalah kutukan, tapi hati tetap bisa bersinar terang. Betul, kami tidak peduli apa kata orang. Kami akan selalu mendukung Putri Purbasari, walaupun dunia tidak memihaknya. Dan apa yang kau bisa lakukan dengan Putri Purbasari yang sudah jelek itu? Apakah dia akan menjadi ratu? Dia hanya membawa kehancuran ke sini. Ratu dengan wajah seperti itu, dia bahkan tidak layak menjadi pelayan. Jika kalian tidak menghargai orang lain, siapa lagi yang akan menghargai kalian? Keindahan di luar bukan segalanya. Cobalah belajar dari hati. Purbararang, kau hanya melihat dari luar. Apa yang terjadi di luar tidaklah abadi. Ingatlah, ada hal yang jauh lebih penting dari penampilan. Kalau hanya kecantikan yang kau banggakan, maka kamu tak akan pernah mengerti arti sejati dari kepemimpinan. Ini tidak mungkin. Kau adalah Lutung. Apa yang terjadi? Ya, aku Lutung Kasarung. Aku bukan sekedar makhluk hutan. Aku adalah pelindung sejati bagi Purbasari. Sekarang saatnya Purbasari mengembalikan apa yang menjadi haknya. Ayah, inilah waktunya. Aku kembali untuk memimpin dengan hati yang tulus, bukan dengan penampilan. Aku telah belajar banyak dari perjalanan ini. Wajahku mungkin tak seperti dulu, tapi hatiku lebih kuat dari sebelumnya.
Anakku, meskipun dunia menilai dari luar, aku tahu bahwa kamu adalah pemimpin sejati. Aku percaya padamu, Purbasari. Kini saatnya aku menyerahkan tahtaku kepadamu. Ratu Purbasari.